Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Muhammad Wandi Syarif di channel Wandi Syarif. Oke, sekarang gue udah kehadiran kakak kelas gue lagi. Halo guys, David di sini. Oh bukan Oke, bukan. Coba perkenalkan dulu dong, namanya siapa, dari mana, tempatnya di mana, passwordnya apa? Passwordnya ya gini. Kondom sutra semakin tipis semakin nikmat. Oh ya. iya. Jangan Sakit. Ya, kopi luwak nggak bikin kembung. Iya. Oke, perkenalin nama gue Fari Fakih. Ya, gue juga punya channel sebenarnya cuy. Cuma yang lucunya gini, temen gue ini, gue kan channel gue masih kecil nih cuy. Ya baru 24 subscriber cuy. Diajakin collab sama dia. Iya. Ya udahlah, ayo lah, ngomong lah, cuma ngobrol doang kan. Ngobrol santuy, yang penting nikmat. Ya, iya. Pokoknya di acara gue ini yang ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol absurd kayak apa kayak ngomongin orang gitu, tapi ya jangan ngomongin Tuhan aja sih. Jangan ngomongin orang cuy. Gue kemarin baru pisah lebaran cuy ya kan. Iya. Baru lebaran, buset udah ngomongin orang Iya. aja. Minal aidin. Minal aidin dulu. Minal aidin sebelumnya. Oke, makasih banget nih Fahri Nurula di Fari Fakih Kun ya kan, channelnya gitu kan. Jangan lupa lo subscribe lo semuanya. Subscribe ya nih, linknya di bawah ini nih. Oke. Ya. Ya kehadiran dia di sini tuh tentu aja buat kita ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Salah satunya gue sih yang gue pengen omongin tuh salah satunya kayak dia tuh jago banget gitu loh di bidang PC gitu. So-soan lu kagak aja teknologi. Jago dari mana cuy? Kagak bisan. Kan lu waktu itu kan pencetus itu apa namanya? Bagaimana cara Magicom tuh tahu kapan nasi matang gitu. Bukan gua aja gitu mah. Itu ya kan di konten dulu gua pernah lihat itu. Oh iya, bukan ya. Si Ganjar PH itu ya. Dia emang PH dia orangnya. Cuma ya nggak tahu lah gue. Bingung. Coba dong lu kasih tahu dong tips dan trik gitu kan, salah satunya gitu buat gue nih kan jadi pemula gitu kan di bidang kayak teknologi gitu kan, dan gue juga ada rencana waktu dekat nih mau bikin mau ngerakit PC gitu kan. PC gue sih budget kere hore gitu kan, yang kere tapi hore gitu. Ya udah, gimana nih, bagusnya apa dulu nih yang gue cari nih? Kalau gue gimana ya, dulu sih gue pengalaman rakit PC dulu. Nanti sih, ya ini bukan curhat ya, nanti sih bakal gue tayangin juga di konten gue. Kalau emang lu penasaran, Subscribe guys, subscribe. sabar cuy, belum deh. Terus Jadi dulu tuh gue pernah ngerakit PC di tahun 2014. Nah kebetulan tuh PC gue pakai casing CPU-nya gue pakai CoreLogic. CoreLogic itu kayaknya ini ya standaran gitu ya. Standaran emang di standaran. Gamers kan? Ya, tapi dia kalau misalkan buat gamer juga ngangkat. Soalnya kan dulu juga gue sempat download gamer gitu kan, game-game kayak PS2, PS1, terus juga game-game kayak Nintendo. GTA ya, game-game macam-macam lah. Nintendo sih enggak gue Gimbot enggak, itu di HP aja main. Layangan gitu anjing. digajak layangan. Terus gitu. Nah, kebetulan waktu itu gua CoreLogic, casing CPU CoreLogic nih. Terus kebetulan langsung dapat PSU-nya sepaket ya. Terus gua harddisk sih 1 tera. Iya. Dulu gua belum kenal SSD. Gua emang masih polos lah ya, 2014 dulu gua masih kagak tahu SSD, gua masih pakai harddisk yang 1 tera. Gua tuh maunya tuh yang penting harddisk gua tuh gede. Wih. Biar gua biar banyak ini nyimpen 3GB Iya. Lu film. Tapi gini loh bro, gue sih dulu juga sempat pikir begitu loh. Orang yang PC-nya bagus itu harddisknya harus gede gitu kan, 2 tera, 3 tera atau banyak lah gitu kan. Tapi kayaknya sih enggak juga ya. Enggak juga. Nah pada zamannya gue itu ya gue jujur aja dulu gue ngerakit PC, cuma gue nggak ngerti gitu cuy. Nah makanya pas gue pelajarin ya belakangan ini ya gue belajarin sendiri, ternyata yang dulu rakit gue PC itu gue pakai Mobo-nya itu MSI sih bener. Cuma yang DDR3 yang dia support DDR3 jadi tuh dia kagak ngangkat ke atas. Nah pas RAM-nya gue waktu itu RAM pakai 4GB. 4GB tuh dulu RAM gede lah ya. Soalnya kan PS3 aja dulu ya masih mahal-mahal banget kan PS3. Dan tapi itu RAM itu kan kalau kita pakai DDR2 nih, gua mau tahu kan, gua secara kan gua belum tahu nih ya apa tentang PC gitu kan.
gue pengen tahu gitu, apakah kalau kita punya RAM DDR2 kita masukin soket DDR3 atau DDR4 bisa nggak kira-kira? Eh, Mungkin gue juga belum ngerasain ya kayak gitu. Gue belum meliti soalnya gue nggak punya modal. Dimasukin gitu. gak enak. Iya, dimasukin gak enak tuh. Cuma yang pasti ya, gue sempet punya nih RAM temen gue yang DDR4. Itu di Mobo gue nggak masuk dia. Iya. Jadi itu dia beda apa gimana sih speknya? beda sosketnya. Jadi dia di Mobo itu ya, setahu gue ya. Mungkin kalau emang gue salah ucap, tolong di ini aja tulis di komentar. Itu tuh kayak kagak bisa gitu. Nggak tahu gue ya, nggak tahu kenapa ya. Nah cuma itu ya pengalaman gue, pokoknya intinya gue tuh DDR3, pokoknya di atas DDR3 gue nggak support. Nah itu dari RAM tuh, RAM gue masih pakai RAM biasa, terus gue VGA. Nah tadi dulu sebelum VGA gue kan pakai Prosi ya, prosesornya itu gue Core i3 yang Gen 4 kalau nggak salah, Gen 4 yang kecepatannya 3,1 GHz ya. Terus seingat gue sih itu, langsung gue pakai VGA-nya VGA AMD cuy. AMD. Gua taunya tuh dulu tuh gimana nih kalau gue campurin nih Intel sama AMD nih. Ya gua pakai aja, itu belum tahu. Nah, tapi gimana tuh? Apa yang lo rasain ketika udah Intel dan AMD digabungin gitu? Pas gue pakai sih enak-enak aja. Dulu kan gue main game kan banyak tuh game ya. Gamenya? Iya, game gue kan ya banyak kan sih game PS2 kan. Sama game apa sih dulu tuh? Tamagotchi. Tamagotchi aja. Nah kayak PES dulu tuh dibilang dulu paling berat itu PES ya. Iya, paling PES. Tapi sekarang kan ada GTA 5, ada tapi Apex sekarang sih masih support. PES itu waktu itu gue masih support, masih jalannya lancar lah, pokoknya nggak anti lag gitu kan. Nah kalau untuk desain juga enak. Bayangin coba, gue zaman dulu itu desain gue pakai Corel ya, pasti Corel masuk, Adobe Masternya yang CS6 itu masuk juga, itu support, dan Corel juga support cuy. Mantap tuh. Mantap, jadi gua editing enak, terus cuma buat game juga enak. Iya. Ya kan, cuma waktu itu GTA belum terlalu ini, gua juga kurang ini sih, kagak ada internet sih cuy zaman dulu gua pengen internetin pakai HP ya 2014 gua masih BB cuy HP-nya. Iya bener sih, si BB. Tapi gimana nih? Lu dengan Mobo kayak gitu, VGA kayak gitu, dan RAM seperti itu menurut lu termasuk kategori murah nggak sih? Kalau segitu, apa ada sih yang lebih murah lagi gitu yang bakalan gua pakai gitu? Banyak sih sebenarnya. Kebanyakan sekarang ya di channel-channel yang lain ya yang gue pelajarin ya, itu rekomendasinya pasti yang murah-murah cuy. Maksudnya yang second bukan yang murah ya, second. Kayak kemarin aja gue pas pengen nyari-nyari kan VGA apa nih. Nah VGA gue disuruh katanya pakai VGA Nvidia yang GeForce yang berapa ya, yang M310 kalau salah. Itu GeForce itu masuk GTX juga nggak sih, itu bukan ya? Ada juga. Gue pernah denger gitu kan GTX apa gitu kan. Gue mau tau GTA 5 Ya udah yang penting Superman gitu ya. Superman udah gitu kan beres gitu kan. Intinya gini, cuy, kalau saran gue kalau lu mau ngerakit PC sesuai kebutuhan lu aja. Iya. Lu PC itu lu mau ke game atau ke desain, grafik atau gimana gitu. Nih kalau gue mau bikin PC gue itu kayak ibaratnya itu gue bisa ngedesain. Gue kan salah satunya kan gue hobi di Adobe Premiere kan. Gue bisa pakai Adobe Premiere, Adobe After Effects gitu kan, Corel Draw dan Photoshop gitu. Berarti gue masuk kategori desain gitu kan. Nah kata lu bagusnya gimana nih kalau gue mau pakai desain? Kalau desain sih bagusnya sih lu pakai ini aja Ryzen cuy. Ryzen juga itu udah bagus sih, bagus. Cuma ya kembali lagi ke lu nya, kira-kira budget lu bisa nggak nih segitu nggak nih? Soalnya tapi ada juga yang lu punya duit 4 juta itu udah bisa bikin PC Ryzen. Nah, itu 4 juta itu termasuk monitor apa? Udah semuanya. Wih gila. Udah semuanya. 4 juta guys. Ya. Cuma kan kita nggak tahu juga sih ya, maksudnya bukan nggak tahu, gue nya nggak tahu nih. Yang pasti kalau misalkan udah bisa kayak gitu, harga-harga tokonya harus kita lihat juga. Kan harga toko terkadang beda kan. Kadang juga kita juga kalau mau beli online nggak yakin juga cuy. Bener. Gue juga sempat lihat ya di Kudetek tuh kan, gue lihat kalau nggak salah dia ngerakit PC harganya 500.000 guys. Tapi kalau kata gue 500.000 bener sumpah. Lu kalau bisa lu lihat nih di channel Kudetek, dia nyari kayak Mobo itu harganya ya kata gue itu di tahun 2017 itu kayaknya murah banget gitu kan kata gue.
Tapi pas gue lihat sekarang ini itu bahan-bahannya itu udah mulai naik gitu semuanya. Nggak tahu apa karena apa dia trending gitu kan, jadi harganya mulai mahal gitu apa gimana. Tadi kan ini barang-barangnya barang-barang jadul kata gue mah. Bisa jadi gitu cuy, karena dia diangkat nih dari sebuah konten dan banyak yang nyari. Ketika barangnya pengen habis ya jadi naik. Bisa jadi juga. Besok gue mau bikin konten, gak mau gue trendingin. Nanti mahal anjir. Enggak lah, lu jangan serakah cuy. Oh iya. Konten itu biar buat gua aja. Iya. Lu konten lu ngobrol-ngobrol gini aja cuy. Kontennya buat lo gitu kan, adsense-nya buat gua. Enak dulu dong. Jadi gimana tuh? Jadi kita udah ngomongin kan dalam-dalamannya, berarti gua harus mulai dari mana dulu nih? Dari Ya, lu mulailah dari casingnya dulu. Casing. Casing. Kata temen gue gitu soalnya. Kalau gue pernah diledekin gue gini, "Di kapan PC lu jadi kapan?" Ya udah, lu kalau kagak mampu beli apa-apa, lu beli casingnya dulu. Ya tapi nggak ngapa lah, gua ambil aja. Soalnya itu bercanda kan. Iya. Maksudnya ngambil hati, anjing gua gitu anjing. Kagak. Udah gitu cuy. Iya benar. Gitu. Mantap. Nah, Terus. casing dulu. Setelah casing, lu cari mobo. Mobo yang bakal sesuai buat lu apaan. Iya. Nah, setelah mobo pasti lu beli ininya dulu, apa, prosesornya dulu. Prosesor tuh. Prosesor nih kira-kira di tahun kayak gini nih bagusnya apa nih? Yang sandaran sih Ryzen yang 3 juga udah standar. Ryzen 3 itu masuk Intel kan sih? Dia masuk AMD. Oh, AMD series berarti. Iya, kalau misalkan lu mau yang Intel ya paling kecil itu Core i5, cuma yang gen 5 juga udah bagus sih sebenarnya. Gen 5 juga udah bagus. Tapi kalau yang kayak gue kan, gue sekarang masih Core i3 Gen 4 ya. Ya itu sih masih support juga di gue. Soalnya gue belum bisa update lagi. Iya, benar. Tapi suatu saat gue pasti update. Iya. Ya terlebih lagi gue pengen update di situ kayak model-modelnya siapa namanya? Reza Arab. Reza Arab. Kalau misalkan nggak bisa kayak Reza Arab tuh di bawahnya lagi ada juga Michael Shaw. Gue waktu itu ngeliat Michael Shaw itu dia sertain linknya kan deskripsi spek PC-nya. Itu juga gue udah tertarik banget cuy. Tapi gokil ya, gue pernah datang di warnetnya Arab di Kelapa Gading itu, wah gila bro, asli mantep banget lah itu PC dewa kali itu ya ditaruh di situ jadi warnet, gokil dah gila. Gokil sih, emang Arab tuh gokil. Gue salut gue sama Arab tuh. Jadi warnet loh PC dewa. Enggak, ya dia gini, dia bikin warnet itu bukan buat usaha cuy. Lu tahu kan pas lagi dia ditanya itu bukan buat usaha, buat apaan tapi buat seneng-seneng aja. Ya, udah kebanyakan duit mah beda. Ya. Jadi yang buat apa mikirin usaha ya, lu mau majuin ini apa enggak, ada lagi anak buahnya ternyata. Bukan anak buah sih sebenarnya, temennya yang dipercaya nama Arab mungkin ya. Gila emang canggih orang. Bagus sih, gua rasa juga kayak kita tuh harus termotivasi gitu kan, nyari semuanya gitu kan. Kayak dari awal tadi kan kita ngebahas mobo apa segala macem gitu kan, dan kita harus termotivasi nih. Kayak Arab kan dulu misalnya tahunnya dia juga PC-nya mungkin dia jelek juga ya, nggak begitu bagus lah ya. Dulu lah ya, kan dulu. kita lihat game-game yang dulu ya. Tapi suatu saat kita dari mulai awal lama-lama naik gitu. Intinya lu yakin dulu sama diri dulu, lu percaya diri. Benar. Lanjut nggak tadi belum tuh, baru sampai prosesornya dulu. Iya, prosesor tuh. Yang keberapa tadi tuh? Pertama tadi apa? Iya, casing. Kedua mobo. Ketiga itu tadi prosesor. Nah, yang keempatnya RAM. Iya, RAM tuh beli. Ya ini mah versi gue ya. Bukan gue kagak nyaranin untuk lu semua ikutin gue, tapi ini versi gue. RAM dulu sengaja lu beli. Setelah RAM baru ada VGA lu main. VGA. Nah, setelah VGA ya untuk sementara lu buat ini pakai. Iya, terus apa sih mau barunya? Untuk sementara ya lu pakai. Bentar guys, ada yang nelpon dulu, skip dulu ya. Ayo kita mulai lagi. Sorry nih, ada pause ini. Parah banget, parah. Orderan biasa. Nih, jadi tadi kan udah tuh sampai VGA ya, VGA terakhir tuh. Nah, untuk masalah kayak headset, terus masalah mouse atau apa sih namanya, monitor sama apa sih, keyboard ya, itu ntar lah lu nyusul lah. Lu maunya settingannya gimana, apa lu mau beli yang murah lu silakan, apa lu mau beli yang langsung mahal silakan gitu kan. Itu ya gimana lu aja asiknya. Oke, begitu ya guys ya. Jangan lupa tuh nanti yang pertama tuh kayak kita nyari casingnya dulu, terus kedua motherboard, terus ketiga ininya apa namanya tuh
prosesornya, terus keempatnya VGA, terus hard disk dan RAM gitu kan. Kalau bisa ada SSD. Oh iya, ya. hard disk dan RAM tadi SSD. lupa. Iya benar. Ya, Oke. hard disk dan SSD ya kalau bisa. Oke, gitu aja ya guys ya dari gue. Insya Allah bermanfaat gitu kan. Iya. Soalnya gue dari kemarin ngapsut nggak bermanfaat bro. Pokoknya ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan Fahri Nur Ula. Jangan lupa nih subscribe Fahri Fakihun. Nah ya. Ntar gua klik di bawah di sini. Iya, oke. Gua ada gua pokoknya. Dan jangan lupa juga nih subscribe juga channel YouTube gua di Wan Syarif. Oke, jangan lupa guys, like juga, komen semuanya pokoknya lah. Gua mau tahu nih gimana nih buat kedepannya channel YouTube gua biar berkembang semuanya. Oke, thank you gitu aja. Sukron buat Fahri Nur Ula udah mau gua tanya-tanyain ya kan, walaupun gua ngeribetin lu gitu. Ini sebenarnya agak ribet. Iya. Nih. Kalau enggak gue minta makan. Enggak guys, gitu aja. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa guys like, comment, dan subscribe. Gue ulangi lagi 1, 2, 3. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya.